kayak sekarang Google Meet. Kemudian ada Google Site. Nah, Google Site ini yang masih jarang dipakai oleh kita. Google Site ini sebenarnya adalah kita bisa menggunakan halo? Halo, halo. Iya Pak, dengar. Dengar Pak, dengar. Pak, dengar. Terlempar keluar. Oh iya, terima kasih. Pak, itu bukanya lewat mana ya Pak? Ya kalau mau ada Email. Jadi lewat email ya Pak? Saya share di, ya kita login dulu ke akun kita. Login ke akun kita yang @almata.ac.id, kemudian klik link yang saya share di chat, itu ada workspace.google.com dashboard. Kemudian tadi Google Site. Google Site ini yang masih jarang kita gunakan. Soalnya kita sebagai dosen itu sebenarnya memiliki apa ya, kesempatan untuk men-share pemikiran-pemikiran kita atau tulisan-tulisan kita di dalam sebuah bentuk website yang mana nanti, nah website ini bisa kita atur melalui akun email kita, membuat website tentang apa saja, tentang misalnya tentang pembelajaran kita, materi-materi pembelajaran yang bisa diakses siapapun, itu bisa di sini. Jadi kita seperti memiliki blog. Jadi dosen memiliki blog yang mungkin bisa memuat profil dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian Google Slide, ini alternatif dari PowerPoint, Google Spreadsheet, alternatif untuk Excel, kemudian Lumin PDF itu untuk membuka PDF sepertinya. Kemudian ada Mind Map Tool for Google. Nah ini salah satu tools untuk membuat mind map bagi, misalnya kita memberi tugas ke mahasiswa untuk membangun sebuah mind map, atau kita ingin membuat tulisan dan kita ingin memetakan komponen-komponen tulisan kita di mind map ini, bisa kita gunakan di situ. Nah itu perkenalan secara ringkas terkait tools dari Google yang aplikasi Google yang bisa kita gunakan dalam pengoptimalan pembelajaran kita secara online. Sebentar, saya ada di kan ada SIP itu nggak bisa login. Oh gitu. Terus kan coba semua, nggak ada yang bisa login satu prodi itu. Terus Pak Ahman tanya prodi baru atau ada perubahan Pak, dulu namanya kayak materi. Nah, terus misalnya dia kan tanya saya ikut di grup apa namanya, terus kalau itu sampaikan juga. Iya, lagi ngisi screenshot aja ini. Ya baik, mohon maaf. Baik, jadi ini yang aplikasi-aplikasi secara online yang bisa kita. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin fokus bagaimana kita menggunakan Google Classroom. Google Classroom. Karena ya di Google yang bisa memudahkan kita ya untuk mengelola pembelajaran secara online seperti itu. Ya mungkin sambil Bapak Ibu mempraktekkan ini, jadi kalau kita membuka classroom.google.com/h, maka kita akan, atau home ini, kita akan muncul di dashboard seperti ini. Dashboard yang berisi atau beranda, di mana kalau kita belum pernah membuat kelas, maka akan kosong seperti ini. Nah, jadi
beberapa bagian. Di sini bagian ada menu, ada kelas, ada kalender, atau misalnya ada kelas kita yang pernah dibuat terus diarsipkan, dan ada setelan. Nah, di pojok kanan atas ada foto profil kita, kemudian ada pintasan untuk menuju aplikasi Google yang kita miliki, dan tanda plus ini adalah untuk menambahkan atau membuat, atau apabila kita membuat kelas baru, atau apabila kita ingin bergabung ke kelas yang sudah ada misalnya. Misalnya kita diundang oleh dosen lain untuk menjadi tim, kita bisa bergabung dengan kelas tambah ini. Nah, kita klik tambah, kemudian bergabung, pilih gabung ke kelas. Kemudian apabila kita ikut kelas baru, maka kita membuat kelas di sini. Kita coba untuk membuat kelas. Nah, ketika membuat kelas, maka akan muncul form seperti ini. Kita buat nama kelas, misalnya pelatihan G Suite. Kemudian bagian departemen, misalnya ya UAA, mata pelajarannya pelatihan G Suite misalnya. Kemudian ruangnya ya ruang apa saja, terserah di sini. Kemudian kita klik buat. Kita tunggu sebentar. Nah, kita akan dibawa, kalau sudah dibuat, kita akan bawa ke beranda kelas seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi ini yang ada beberapa tab di sini. Ada forum, ada tugas kelas, ada kota, dan nilai. Forum ini adalah beranda kelas kita, yang mana di sini ada kelas, kemudian tadi ada departemen di sini. Ini kode kelas yang nanti kita akan mengundang siswa kita dengan menyuruh memasukkan kode kelas ini. Atau kemudian kalau kita ingin membuat link khusus untuk kelas ini, link Google Meet, ini juga bisa di sini. Nah, semua ini itu bisa diatur di, ya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, biasanya kita mengatur di setelan kelas. Detail kelas sudah kita masukkan dari tadi, kemudian kelola kode undangan diaktifkan, ini kode undangan kita yang ada di sini. Kemudian forum, kita atur siapa saja yang dapat memposting postingan baru, atau siswa hanya bisa memberi komentar saja, atau misalnya hanya dosen saja yang bisa memposting atau memberi komentar. Itu bisa diatur di sini. Kemudian tugas kelas, ini kita bisa tampilkan notifikasi, apakah semua notifikasi ditampilkan atau tidak, seperti itu. Kemudian tampilkan item yang dihapus. Kalau hanya guru yang dapat melihat item yang dihapus, maka ini kita nonaktifkan. Tetapi kalau ini kita hidupkan, maka siswa juga dapat melihat item-item yang dihapus. Nah, ini kita bisa membuat link Google Meet khusus untuk kelas ini di sini dengan mengklik membuat link Google Meet. Nah, akhirnya muncul ini yang nanti akan muncul di beranda, di mana nanti siswa atau mahasiswa akan bisa mengakses link ini kalau misalnya kita sudah membuat appointment atau kegiatan yang mengharuskan kita tatap muka dengan mahasiswa. Nah, bagian selanjutnya adalah penilaian. Kita biasanya di RPS kan sudah membuat prosentase penilaian. Nah, ini kita bisa aplikasikan ke sini. Misalnya kita membuat bobot nilai berdasarkan kategori, karena kita kan penilaian kita
sudah diatur di akademik, yang kemudian kita di peraturan akademik, kemudian kita aplikasikan di sini. Kita bisa menambahkan kategori nilai di sini, misalnya kehadiran misalnya. Kalau memang kehadiran kita masih membutuhkan presensi, kita tulis saja kategori nilai kehadiran biasanya 10%. Kemudian penugasan misalnya. Penugasan 20% misalnya. Terus tambah kategori nilai yang lain, misalnya ujian tengah semester. Itu biasanya 30%. Kemudian tambah kategori ujian akhir semester atau blok, misalnya kalau di teman-teman yang menggunakan blok, itu sisanya adalah 40%. Ya, seperti itu. Nah, setelah semua kita set seperti ini, nah ini apa kita ingin menampilkan nilai keseluruhan kepada siswa, nanti bisa ditampilkan ke sini. Jadi seluruh siswa bisa melihat nilai secara detail apa yang setiap tugas yang mereka lakukan. Nah, setelah semua kita setting, terus kita simpan. Kan nanti kita bisa mudah untuk mengkategorikan tugas apa itu larinya ke nilai yang mana. Seperti itu. Jadi kita tidak kesulitan lagi untuk memilah-milah. Nanti tinggal membuat penugasan seperti itu. Nah, itu untuk di settingan awal. Kemudian di forum, ya ini misalnya kita ingin membuat kembali ke beranda, ketika kita ingin membuat pengumuman, kita bisa memulai di sini. Nah, kepada siapa pengumuman itu ingin kita tampilkan, kita bisa atur. Apakah ke semua siswa atau ke sebagian siswa saja. Biasanya kan kita membuat kelompok-kelompok misalnya. Ada untuk berdiskusi, kita bisa memilih. Nah, kekurangan di classroom ini, kita belum bisa mengelompokkan mahasiswa, sehingga dalam penugasan itu kita masih membutuhkan ini untuk memilih tugas, misalnya tugas per kelompok, misalnya kita membuat 4 tugas untuk 4 kelompok, sehingga kita harus memilih di sini nama-nama siswanya. Beda dengan di e-learning kan kita bisa membuat grouping, sehingga misalnya ketika kita membuat diskusi kecil misalnya atau di tutorial misalnya, kita tidak perlu ini di e-learning ya, kita tidak perlu membuat 4 forum untuk 4 kelompok, tapi kita bisa membuat 1 forum, tapi di setting bahwa masing-masing kelompok hanya bisa melihat diskusi mereka masing-masing. Itu ada di e-learning, tapi kalau di Google Classroom ini masih belum bisa seperti itu. Nah, ini pengumuman, kembali ke pengumuman. Kita bisa mengisi pengumuman apa saja di sini untuk kita posting. Nanti mahasiswa akan mendapatkan notifikasi bahwa kita melempar atau memposting pengumuman itu. Mahasiswa akan mendapatkan pengumuman. Kemudian sebelum ke tugas kelas, di sini ada anggota. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau ingin mencoba bergabung di sini, nanti bisa buka Google Classroom, kemudian atau bisa mengirim link ini, link yang ada di link undangan. Ini saya posting di sini. Itu di chat saya memposting undangan untuk kelas ini, kelas yang saya
siswa yang mengikuti kelas ini akan muncul di daftar di bawah sini. Mungkin silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau mencoba bergabung. Sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana dari sisi mahasiswanya, bisa melihat bagaimana tampilan dari sisi mahasiswa. Misalnya di sini kalau dosen sudah memiliki email mahasiswa, dosen juga bisa memanggil secara langsung, misalnya Pak Samsul misalnya. Kita tinggal mengetikkan nama di sini, Pak Ahmad Samsul Arifin. Atau kalau ada mahasiswa yang sudah aktif, itu bisa mengetikkan NIM-nya. Jadi kita sudah punya daftar NIM, karena akun mahasiswa terdiri dari menggunakan NIM, maka harusnya mahasiswa yang sudah mengaktifkan bisa muncul di sini. Misalnya ini siapa, ada 1911000580 dan seterusnya. Itu juga bisa. Nah, untuk mengundang langsung mahasiswa, ya syaratnya mahasiswa sudah mengaktifkan email mereka, Gmail mereka yang @almaata.ac.id ini. Seperti itu. Nah, ini anggotanya. Atau misalnya kita ingin ada tim, ya kita tinggal masukkan saja di sini. Yang jadi tim, siapa yang ada? Bu Lailatul Badriah misalnya. Tinggal kita ketikkan, nanti kita undang Bu Lailatul Badriah untuk menjadi tim guru atau tim pengajar di kelas ini. Itu bisa seperti itu. Untuk anggota. Kemudian untuk nilai, di sini nanti akan kita bisa memantau nilai-nilai mahasiswa di sini. Tapi masih kotor. Nah, selanjutnya tadi Pak mahasiswa ya di dalam yang mengikuti kelas ini, kemudian kita ingin membuat tugas atau misalnya janjian Google Meet misalnya atau apa, itu kita bisa lakukan di tugas kelas ini. Kita bisa membuat topik terlebih dahulu sebelum biar lebih tertata. Kita membuat topik, misalnya topik pertama pengenalan di suite misalnya. Kita tambahkan, maka akan muncul topik pertama. Setelah itu kita membuat tugas. Di sini ada tugas, ada kuis, ada pertanyaan, atau kita ingin melampirkan materi, bisa di sini. Atau kita ingin memposting ulang tugas yang sudah kita berikan, terus kita posting ulang sebagai tugas baru, bisa di sini. Jadi tadi membuat topik. Misalnya kita membuat tugas. Nah, kalau kita mengklik tugas, maka akan muncul layar ini. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Misalnya ingin menugaskan mahasiswa untuk membuat artikel misalnya. Kita bisa, ya saya mencoba membuat tugas yang kira-kira ini bisa kita gunakan dalam pembelajaran, misalnya tugas artikel atau makalah. Kemudian beri judul. Setelah itu kita buat petunjuk operasionalnya. Buatlah artikel dengan ketentuan sebagai berikut. Ya terserah kita aturannya apa, misalnya jumlah halaman atau jumlah kata.
500 kata. Dua, ya, dan seterusnya, apa saja. Yang mana, nah, dosen itu harus membuat petunjuk ini secara jelas, sehingga mahasiswa itu tidak mengalami kesalahan. Ini ya tantangan dalam belajar online, karena kita tidak menyampaikan secara lisan, secara tulisan, itu adalah membuat petunjuk-petunjuk kegiatan yang harus dipahami oleh siswa secara mudah, sehingga mahasiswa itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang diakibatkan mereka salah paham terhadap tugas yang kita inginkan. Misalnya yang sering itu di diskusi misalnya. Kita menyuruh mahasiswa diskusi dengan memposting satu pertanyaan dan menanggapi 4 pertanyaan misalnya. Tetapi ternyata tanpa absen misalnya. Tetapi ternyata mahasiswa yang diposting itu malah presensi bahwa mereka hadir, cuma mengetik hadir di dalam diskusi. Itu kan menjadi apa? Artinya ada kesalahan yang dilakukan mahasiswa yang mungkin karena kebiasaan, tetapi kesalahan itu tidak sesuai dengan petunjuk yang, atau tidak sesuai dengan tugas yang sebenarnya kita inginkan sebagai dosen. Nah, seperti itu. Jadi membuat petunjuk ini juga harus singkat dan jelas. Nah, kemudian kalau misalnya mahasiswa disuruh kembali ke sini, ketika mahasiswa kita minta membuat artikel untuk kegiatan pembelajaran mereka, kita bisa menyiapkan dokumen buat mereka secara online, yang mana nanti setiap mahasiswa itu akan mendapatkan dokumen masing-masing. Kita tinggal tambah buat tadi, kemudian kita pilih dokumen. Kalau misalnya mahasiswa nanti bisa submit langsung, mengerjakan secara online, tugasnya akan diserahkan kepada kita. Nah, kalau di Google Drive ini, di Google Classroom ini, apabila mahasiswa juga menginstal Google Drive di komputer mereka, maka kalau setelah kita kirim tugas ini, maka dokumen mereka itu akan tersimpan di Google Drive masing-masing, sampaikan ke kita. Jadi mahasiswa bisa mengakses dokumen yang mereka buat, dan kita juga masih bisa melihat, bisa memberi komentar dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah kita mengklik muncul jendela dokumen seperti ini di loading. Tidak terlalu cepat kan? Ya, ini terekam, nanti akan akan bisa kita putar ulang kalau misalnya ada hal-hal yang belum jelas. Ya, setelah kita tadi membuat dokumen, kemudian muncul tampilan seperti ini, maka ada pengaturan di sini. Di sini ada pengaturan di samping sebentar. Setelah dokumen muncul pengaturan di samping tugas ini tadi. Di samping dokumen yang baru tadi, karena belum ada judul, jadi satu dokumen untuk semua mahasiswa, atau ini siswa dapat mengedit file atau dokumen yang sama. Nah, atau misalnya kita bisa buat salinan untuk setiap mahasiswa. Artinya, mahasiswa nanti kalau misalnya ada 35 mahasiswa, maka ada 35 mahasiswa yang mendapatkan file sesuai dengan yang nanti nama filenya itu akan berubah di depan judul dokumen itu akan muncul nama mereka, sehingga nanti masing-masing mahasiswa akan mengirimkan dokumen yang berbeda yang mereka bikin sendiri seperti itu.
Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, setelah ini kita buat kita mengatur bagian kanan ini, aturan untuk tugas ini untuk siapa, apakah untuk semua siswa, atau hanya beberapa mahasiswa saja, misalnya tugasnya per kelompok. Kelompok satu misalnya Pak Abi sama Pak Samsul, maka yang lain bisa kan. Itu bisa seperti itu. Ini tuh kalau misalnya tugasnya untuk berkelompok. Maka kalau tugas berkelompok, maka di sini kita buat satu file untuk satu kelompok. Jadi di sini kita buat siswa dapat mengedit file ini. Jadi dua orang tadi, dua mahasiswa tadi, Pak siapa tadi, Pak Samsul sama Pak sebentar. Pak Samsul sama Pak Adit satu file ini. Karena tugas yang ini adalah untuk ya tugas artikel kelompok satu misalnya. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau ini untuk semua mahasiswa individu, ya tadi kita akan kirim salinan untuk setiap mahasiswa. Agar mahasiswa dapat mengerjakan di kertas atau di file yang kita kirim. Kategori nilai, nah ini kategori nilai kita masukkan ke penugasan misalnya. Kita masukkan ke apa nanti otomatis nilai yang kita buat di sini kita akan masuk ke kelompok kategori nilai penugasan. Terus kita bisa kapan tugas ini harus selesai, misalnya 1 minggu, tanggal 10, atau misalnya mau dikasih jam berapa, misalnya jam 16.00 misalnya. Bisa seperti itu. Kemudian topik, ini kita ke bagian yang mana tadi kita sudah membuat pengenalan G Suite ke topik G Suite. Nah, ini ada bagian plagiarisme atau keaslian. Jadi Google memiliki fasilitas ini untuk mengecek tingkat plagiarisme dari tulisan yang mahasiswa buat. Cuma untuk G Suite yang kita miliki sekarang itu hanya terbatas pada 5 tugas saja setiap kelas. Jadi kita bisa mengaktifkan ini hanya untuk tugas saja untuk kelas, satu kelas. Seperti itu, karena G Suite kita sepertinya masih yang fundamental. Jadi batas. Jadi kalau kita bisa membuat 5 tugas yang bisa kita menggunakan apa namanya fasilitas untuk memeriksa plagiarisme dari tugas yang dibuat oleh mahasiswa. Kita tinggal centang saja kalau mau menggunakan itu, lanjutkan. Nah, setelah selesai baru jadi kita cek lagi membuat tugas artikel untuk semua mahasiswa misalnya. Tunjuknya sudah kita buat, ini file terkirim untuk setiap mendapatkan satu file, semua mahasiswa dapat tugasnya, dan di penugasan 100, tenggat waktunya kapan, kemudian topiknya sudah kita buat biar lebih teratur nanti.
Ini kita centang terus kita tugaskan. Nah, setelah kita klik tugaskan, maka di dashboard mahasiswa itu akan muncul tugas. Akan terlihat tugas apa yang seperti yang di sini, tugas artikel spread jam 16. Nah, itu salah satu kelebihan. Nanti misalnya ketika siswa sudah mengerjakan tugas, maka kemudian nanti mahasiswa akan bisa mensubmit tugas itu, terus kita bisa melakukan penilaian. Coba mungkin salah satu Bapak Ibu mengetik tugas yang sudah muncul di ini, di beranda yang dimiliki Bapak Ibu. Sudah. Sudah Pak Miska. Nah, coba itu dikerjakan misalnya buat yang cak saja, kemudian di sub. Ya. Nah, kalau ada mahasiswa yang mensubmit tugas, maka akan muncul di bagian sini. Nah, ini sudah ada beberapa yang melakukan submit tugas. Nanti kita bisa lihat penugasan yang mereka buat. Di sini belum ada nilai. Penugasan maksimal 100. Seperti itu. Nanti kita bisa membuka itu. Misalnya kita klik misalnya Pak Abi. Nah, maka akan muncul ini tugas artikelnya dari Pak Abi, sudah ada lampiran. Terus kita bisa buka di sini untuk melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Abi. Setelah kita klik akan muncul jendela yang isinya tugas yang dibuat oleh Pak Abi di sini. Sebentar lagi loading. Nah, di tampilan ini ada, misalnya ini ada kembalikan, misalnya itu ada tombol kembalikan kalau memang kita ingin mengembalikan kiriman ini kepada Abi setelah kita memberikan respon di tulisannya. Kemudian kita bisa memberi nilai di sini berapa per 100, atau kita bisa memberikan komentar terkait tugas yang sudah dibuatkan, komentar-komentar ya, seperti di Microsoft Office kita bisa memasukkan komentar-komentar yang jadi feedback bagi kita, sehingga mahasiswa tahu apa kekurangan dari mereka buat seperti itu. Tinggal menambahkan tombol komentar. Ini agak berat ya. Nah, ini tulisan Pak Abi akan muncul di sini, kita bisa baca, kemudian kita bisa memberi nilai di sini. Jadi mahasiswa itu akan bisa mendapatkan langsung feedback dari, dan nilai ini tidak akan muncul sampai kita mengembalikan tugas. Nah, ini yang menjadi menjadi kelebihan dari Google
Kalau selama ini kan mungkin kita hanya menilai mahasiswa yang ya mungkin sebagian dari kita hanya memberikan nilai mahasiswa tanpa menyerahkan kembali misalnya tugas tugas yang mereka buat. Nah, di Google Classroom ini kita tidak bisa memberi nilai, tidak mengembalikan tugas yang mereka buat. Sehingga mahasiswa tahu kenapa mereka bisa mendapatkan nilai seperti itu. Saya tutup dulu beberapa Windows, sepertinya berat sekali. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Cukup jelas. Ya, misalnya kita di sini memberi nilai ke mahasiswa kita, ya nilainya 100. Kita beri komentar. Bagus. Nah, setelah kita memberikan nilai, maka baru muncul tombol komentar ini. Kemudian ada peringatan bahwa kita belum menyerahkan tombol yang kita buat, seperti apa, belum mahasiswa yang sudah kita beri nilai. Seperti itu. Ini tampilannya masih ada ya? Share screen-nya hilang kok. Atau hilang? Tidak ada share screen, Mbak. Hilang ya? Pak, ya. Oh, share screen-nya mati sendiri. Wah. Kok mati sendiri ya? Baterai itu mesti, Pak. Pak Fiska, mohon maaf, sambil tanya boleh? Boleh. Kalau melalui Google Classroom itu, tugas mahasiswa itu file-filenya sudah otomatis langsung ke Google Drive ya Pak ya? Iya, jadi nanti di Google Drive kita akan muncul folder Classroom namanya. Folder Classroom yang nanti isinya dokumen-dokumen yang kita buat di pembelajaran itu. Nanti di dalam Google folder Classroom itu akan muncul folder masing-masing nama kelas itu. Kelas apa saja, nah di dalam setiap folder kelas itu adalah file-file yang kita buat atau mahasiswa kirimkan, itu masuk ke sana semua. Nah, tadi yang saya maksud, kita belum memberi nilai ke mahasiswa, kita tidak bisa mengembalikan tugas artikel dan tidak bisa ya, artinya kita hanya bisa mengembalikan tugas kalau ketika kita sudah memasukkan nilai buat mahasiswa, dan di sini belum dikembalikan, artinya mahasiswa belum bisa melihat nilai yang kita buat. Jadi tugas itu harus dikembalikan nilai yang sudah dibuat. Ketika kita klik kembalikan, maka akan muncul apakah ingin dikembalikan ke siswa. Di sini atas nama Pak Abi 100/100, terus kita klik kembalikan. Maka tugas yang dibuat oleh Pak Abi itu sudah di sini lagi. Nah, kita bisa klik selanjutnya di sini ke tugas Pak Samsul misalnya.
dan seterusnya seperti itu. Atau misalnya kita ingin membuat ini melakukan editing juga misalnya. Kita bisa memberikan komentar apa perbaikan yang harus dilakukan. Kita tinggal buat saja komentarnya. Misalnya dipertajam analisisnya, misalnya. Bisa kita komentar. Seperti itu. Nah, itu dari pembuatan tugas, proses penilaian. Nah, ini misalnya Pak Abi, mohon maaf, tugas artikel terkait apa Pak? Karena nggak jelas artikel tentang apanya. Jadi ada komentar-komentar di sini yang nanti bisa kita berkomunikasi dengan mahasiswa. Kita kembali ke kelas, kita klik di menu kiri atas, kita kembali ke beranda pelatihan G Suite. Itu akan kita kembali ke beranda tadi. Nah, di sini kan muncul Maaf Pak bahwa kita Miska, memposting. share screen-nya hilang lagi. Ya, Share screen-nya hilang lagi. Oke deh. Kenapa ya? Pak Tri. Wah. Share-nya hilang lagi. Kemana tadi? Nah, seperti ini. Kita kembali ke beranda dengan mengklik menu di kiri atas, pelatihan G Suite, maka kembali ke beranda. Nah, kegiatan apapun yang kita buat di kelas, tugas kelas, misalnya, itu akan muncul di beranda sehingga mahasiswa bisa bisa tahu, dan mahasiswa sebenarnya mendapatkan notifikasi tentang itu. Seperti itu. Baik, tadi sudah membuat tugas kelompok juga sudah tahu. Kemudian penilaian anggota sudah, penilaian sudah. Nah, kelebihan di Google Classroom ini, kita bisa memposting ulang tugas yang sama itu untuk kita alihkan ke kelas yang lain misalnya. Terus itu bisa. Sehingga kita bisa memposting ulang sebagai tugas yang baru untuk jadi tanpa membuat mengetik ulang dan lain sebagainya. Jadi kita mengelola 2 kelas misalnya, itu kita bisa membuat satu tugas untuk 2 kelas misalnya, itu bisa. Seperti itu. Jadi ada kelas A, ada kelas B. Itu bisa. Misalnya seperti saya mengajar tentang inovasi kurikulum kelas A dan inovasi kurikulum kelas B. Ya, kalau di e-learning kita seperti fitur impor itu. Jadi di e-learning kita itu, misalnya kita membuat tugas di kelas A, tetapi itu juga tugas yang sama untuk kelas B, kita tinggal mengimpor saja, kita buka kelas B, kemudian impor dari kelas A, atau sebaliknya, seperti itu, bisa. Sudah. Nah, di sini ada Google Meet, itu kita bisa membuat, kalau kita klik, itu mahasiswa akan langsung membuka link yang kita akan untuk tatap muka. Kalau kita klik, maka akan langsung lari ke Google Meet seperti ini. Saya matikan saja karena berat. Atau mengakses folder drive kelas, ini yang ditanyakan Bu Eva tadi, maka mahasiswa atau dosen itu akan, kalau kita klik, hilang lagi ya.
Kenapa ya? Kalau kita klik folder drive kelas yang di sini, maka akan muncul langsung folder Google Drive yang bersama, yang isinya bisa kita diakses oleh siswa, tentu yang khusus siswa, atau misalnya tugas-tugas yang di-share, tugas yang kita miliki atau tugas yang di-share kepada mahasiswa. Nah, ciri dokumen yang di-siswa adalah ini. Nah, tugas artikel Pak Abi tadi itu masuknya ke tugas folder tugas artikel ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan seterusnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin itu secara umum untuk Google Classroom. Untuk yang aplikasi lain kapan-kapan ya. Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak Fiska. Ya. Pak Fiska ini anggota atau peserta yang bisa ikut Google Classroom itu kan tidak harus yang alma ata ya, tapi bisa, pokoknya mahasiswa harus punya akun Google gitu ya. Sebenarnya ini kebijakan dari kampus bahwa alma ata, karena biar mengoptimalkan, ya meningkatkan ini juga kan, meningkatkan apa ya, kayak jenis ada rem gitu ya. Sebenarnya mudah untuk mengaktifkan ini CSIDT itu seperti yang di pengumuman di portal itu yang harus menggunakan, sepertinya dengan kebijakan untuk login portal harus menggunakan email alma ata, itu sebenarnya nanti setiap mahasiswa akan memiliki. Pak Fiska, seperti itu Bu Eva. Pak Fiska, berarti Ya. pada dasarnya sebenarnya ini sama seperti Gmail yang itu Pak, akun Gmail. Ya, Pak Ruli. Halo. Bentar, tak matiin punya Pak WR. Halo, waduh, sebentar. Saya stop sharing aja dulu ya biar enggak. Gimana Pak Ruri? Ini saya, halo Pak Fis, saya buka pakai akun rusyono@gmail.com sama pakai alma ata, itu dua-duanya bisa ya? Oh bisa ya? Iya. Oh, bisa bergabung dengan ini, dengan kelas itu? Oh, kalau ini saya pakai Bisa bergabung dengan kelas tadi? Kalau pakai kelas ini saya pakainya yang alma ata, karena akses loginnya kan pakai e-learning. Iya. Iya, sepertinya aturannya ya memang kalau kita menggunakan Gmail itu bisa membuat kelas juga. Tetapi kan akhirnya tidak terekam di tidak terekam di alma ata tuh. Seperti itu. Berarti kan pada dasarnya ini kan akses masuknya semuanya kan harusnya pakai e-learning alma ata kan di Senua, nanti
apapun bentuknya, mau Google Classroom, mau jam apa ya tadi, jam-jam aku lupa. Jamboard. Jamboard itu juga tetap bisa, pintu awalnya itu dari e-learning itu ya. Iya, kita bisa ya karena kebijakan kita kan e-learning kita kan sebagai pintu kan. Jadi mungkin link-link kegiatan bisa dimasukkan ke sana biar mahasiswa juga mengunjungi e-learning kita. Seperti itu. Aku malah Gitu, Kak Ruri. menggunakan Google Classroom itu dari awal menggunakan Gmail. Karena ketika saya coba pakai Gmail Alma-Ata, malah nggak bisa. Itu gimana ya? Kalau saya dua-duanya bisa. Saya punya beberapa jadi Google Classroom itu semuanya pakai Gmail, baik sama anak-anak ini maupun anak-anak yang di itu saya pakai Gmail. itu pernah terjadi ya. Itu pernah terjadi karena dulu waktu kita awal registrasi Classroom itu kan kita ditanya sebagai dosen atau sebagai mahasiswa. Nah, kalau kita masuk memilih sebagai dosen itu sepertinya akan terekam di akun kita bahwa kita itu ya dosen gitu. Atau sebaliknya kalau kita memilih sebagai akun mahasiswa itu jadi mahasiswa itu katanya tinggal menghubungi admin saja, adminnya kan di CSDT itu. Untuk bisa mereset rule-nya. Kalau ada kesulitan. Seperti itu. Ya, makasih. Sama-sama, bolehlah. Pak, halo Pak Ya. Bisma. Mungkin saya lambat untuk yang ini. Untuk yang ini yang tampilan di Pak Tri, itu kan pada dasarnya nanti bisa digunakan untuk pembelajaran e-learning kayak inilah yang workshop ini. Kan ketika buka e-learning itu kan muncul langsung link untuk masuk di Google Meet ya. Iya. Iya. Kalau itu kemarin sudah di materi itu sudah disampaikan Pak Tri ya terkait untuk kayak gini. Saya nggak ngikuti yang. Soalnya kemarin kebetulan saya tidak, mungkin ini saya juga pengen tahu sebenarnya polanya bagaimana biar tampilannya bisa. Ini kan sama halnya kayak jenengan ngajar ke mahasiswa, saya diposisikan mahasiswa. Tadi kan masuk di e-learning dulu sudah, habis sudah login, saya bisa mengikuti beberapa fitur dalam G Suite yang dilaksanakan dalam pembelajaran e-learning Alma-Ata, gitu. Iya. Nggak harus menggunakan forum-forum yang tersedia di situ. Tapi nanti untuk monitoring kayak apa ya, presensinya gimana ya? Nah, ini berarti harus apa ya? Iya, ya kita bisa, kalau presensi kan bisa kita taruh di e-learning itu bisa. Nah, berarti yang akses login-nya. Ketika login nanti presensi, terus link untuk fitur-fitur yang ada di G Suite tinggal menyesuaikan gitu ya? Oh, kalau fitur G Suite bisa diakses kapan saja dari mana saja Pak, nggak bisa dibatasin harus lewat e-learning. Oh iya, kan selama kita kayak share screen aja ya sebenarnya ya? Ya gimana ya? Ya itu tadi mungkin kegiatan-kegiatan yang kita buat ya karena kebijakan kita kan menggunakan e-learning. Jadi mungkin ya misalnya informasi kegiatan misalnya kita lewatkan e-learning kan seperti itu masih boleh tuh Pak Ruri? Bisa. Artinya kan setiap sesi kan terekam di e-learning kan? Iya. Ya, misalnya ya tinggal misalnya pembuatan artikel kita sudah menyiapkan di Google Classroom ya kita tinggal buat pengumuman misalnya. Berarti masuk di Google Classroom tersebut melalui entah nanti di forum di e-learning gitu ya? Ya sebenarnya mahasiswa tanpa ngakses ke e-learning juga bisa aja sih. Benar, maka dari itu kan itu langsung bypass. Lah iya, maksud saya tapi kegiatan itu kan terekam di ini. Iya. Iya.
Ya ini alternatif aja saya pengenalan masalah Google Classroom. Soalnya ya butuh sih. Saya rasa juga banyak. Kayak tadi yang fitur papan tulis saya baru tahu sekarang kok. Oh, iya. Ya fitur papan tulis itu enak kalau punya tablet atau apa ya, ada pulpennya itu. Iya, makanya tadi udah nyoba. Nih, maturun Pak Fiska. Iya, sama-sama Pak Ruri. Yang lain? Itu yang Alma Ata keluarga AA itu siapa ya? Bu Kety ya? Emailnya suruh diperbaiki. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada, kalau tidak ada kita cukupkan. 1 jam cukup ya. Pak Ruri? Oke, Pak Fiska. Maturun. Oke, baik, kalau tidak ada Jangan lupa screenshot, J. maksudnya screenshot gimana? Saya? Bukan, yang lain buat presensi. Oh gitu ya. Oh, Soalnya untuk bisa formulir itu harus screenshot dikirim itu sih. oh, sertifikat. Sertifikat, bukti kegiatan. Adis ya. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, atas atensi yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya tentu manfaat itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri, salah khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.